kali 24%. Jadi penulisannya gini teman-teman, 10.000 ditambah 10% kali 20.000 ditambahkan dulu baru dikalikan 24%. Gitu. Sama juga untuk yang kredit konsumsi, kredit investasi. Jadi cara ngitungnya seperti itu. Oke. Terus jumlah dapatan usaha adalah beban usaha, beban bunga simpanan giro 20.000 ditambah 10% kali 20.000 kali 4%. Bunga simpanan tabungan juga. Jadi semuanya ada di ilustrasi sebenarnya. Tinggal dimasukkan ke situ. Terus beban depresiasi adalah 10% kali 30.500. Iya. Tabel 723 Mbak, kita sedang membahas itu. Terus sehingga jumlah beban usaha adalah 10.200, maka labanya adalah 12.200 dikurangi 10.200 sama dengan 2.000. Terus ada pajak 10%, maka laba setelah pajaknya adalah 1.800. Gitu. Kalau kita masukkan ke neraca, maka kasnya adalah 10.000 ditambah 1.800 ditambah 30 atau 3.050. Terus giro pada Bank BI 2.000 untuk ilustrasi yang A. Terus giro pada bank lain adalah 1.500. Terus kredit modal kerja sama dengan 10.000 ditambah 10% kali 20.000 dan seterusnya. Terus sehingga jumlah aktifanya adalah 95.300. Kalau yang pasifa, simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito itu ada di ilustrasi yang D. Ilustrasi D ya. Setelah itu utang segera lainnya 5.000 itu ada di ilustrasi yang A. Modal saham juga, sisa laba tahun lalu juga. Maka laba tahun berjalan adalah 1.800. Ini sesuai dengan tabel 7.23. Gitu. Maka diketahui aktiva dan pasifanya balance. Itu. Oke. Ada juga penyusunan anggaran tetap taksi. Nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri untuk yang taksi maupun yang bioskop. Oke. Itu. Terus sekarang kalau penyusunan anggaran variabel perusahaan jasa, kita ke halaman 7.84. Perbankan, ilustrasi halaman 7.84. Misalkan Bank Ikro menetapkan bunga kredit 20%, bunga simpanan 10%, maka biaya tetap 10.000. Maka dari data tersebut, bila bank ingin mengetahui jumlah kredit yang diberikan agar bank tidak menderita rugi atau laba, dapat dihitung sebagai berikut. Bunga kredit sama dengan biaya tetap ditambah bunga ditambah laba.
labanya dienolkan. Maka jika bunga kredit 10, ini gini. Maka kredit yang diberikan agar dia tidak untung dan tidak rugi adalah 100.000 dari perhitungan itu. Dengan demikian bila bank ingin laba 1.000, maka tinggal ditambah 1.000. Rumusnya 20% sama dengan 10.000 ditambah 10% ditambah 1.000. Nanti dipindah-pindah, seret, maka kredit yang bisa diberikan kepada masyarakat adalah 110.000 kalau mau untung atau kalau mau mendapat laba sebanyak 1.000. Terus bila bank ingin mengetahui pada pemberian kredit dalam jumlah berapa menderita rugi, kalau rugi berarti tinggal dikurangi saja, dikurangi 1.000 seperti itu. Anggaran variabel laba ruginya ada dapatan bunga, ada biaya variabel 10%, maka margin kontribusinya adalah dapatan bunga dikurangi biaya variabel. Biaya tetapnya kan tetap semua, sehingga tinggal dihitung laba ruginya berapa. Itu ada di tabel 7.33 teman-teman. Oke, sudah. Terus nanti untuk perusahaan jasa parkiran juga kurang lebih sama. Nanti teman-teman silakan baca sendiri. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita sudah bahas banyak malam ini. Kita bahas perusahaan industri, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa, mengenai bagaimana mereka membuat anggaran operasional dan keuangannya. Oke, sudah. Berarti kita alhamdulillah sudah selesai modul ke-7. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai sekian. Oke. Oke. Baiklah. Saya akhiri sampai di sini. Minggu depan insya Allah kita bahas modul 8 dan 9. Moga-moga cukup waktunya. Yang belum mengumpulkan tugas silakan dikumpulkan. Saya ingatkan lagi. Oke, dadah. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Yeni sudah mengumpulkan. Mbak Ayat juga sudah. Iya, sama-sama.